Indonesia memiliki lebih dari 170.000 sekolah dasar, 40.000 sekolah menengah pertama, 26.000 sekolah menengah atas, dan lebih dari 54 juta murid aktif berangkat sekolah untuk satu tujuan, belajar. Belajar umumnya manusia akan mulai mengenal dan membaca alfabet dari usia 1-6 tahun saat otak dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Setiap huruf alfabet yang diajarkan kepada anak dari A sampai Z akan membentuk 1 juta sambungan saraf baru per detik, dan saat usia menginjak 6 tahun, 90% struktur otak sudah terbentuk karena menerapkan kebiasaan membaca. Menurut data BPS, tingkat melek huruf masyarakat Indonesia mencapai 96,67% hingga 97,9%. Artinya, kalau masyarakat Indonesia bisa membaca dan menulis. Hal ini yang terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui campaign, kebijakan, event, atau apapun untuk meningkatkan kesadaran literasi membaca. Dan upaya itu ada peningkatan positif minat literasi membaca di Indonesia berada di urutan menengah 31 dari 102 negara. Namun, dengan peningkatan literasi ini, kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak bisa membaca. Sekolah menengah pertama atau SMP yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Pembacaannya. Dari video tadi memberikan gambaran kalau minat membaca di Indonesia masih rendah. Jika fondasi dasar membaca saja bermasalah di awal, maka akan sulit bagi mereka mengikuti dan memahami di setiap pelajaran di sekolah. Kesulitan berpikir kritis, kesulitan mengambil keputusan, kehilangan motivasi, bahkan perlahan otak akan mengalami brain rot. Memang ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca di Indonesia. Bukan karena tidak punya akses, bukan karena tidak ada fasilitas, bukan karena tidak bisa membaca, bukan karena tidak ada waktu, tapi masalahnya di kebiasaan. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anda siap membaca sebagai kebiasaan baru? Memulai kebiasaan membaca tidak dibangun dalam waktu sehari. Ada prosesnya, dibangun dari 1 halaman, 1 hari, 1 komitmen. B.G. Fogg, peneliti perilaku dari Universitas Stanford, punya prinsip aturan, tiny habits. Jika Anda memulai kebiasaan baru, buatlah sangat mudah sampai Anda tidak mungkin akan gagal. Cara untuk menerapkan kebiasaan membaca agar tetap konsisten dilakukan dimulai dari 15 menit. Mengapa 15 menit? Otak perlu pemanasan. Manfaatkan 5 menit pertama untuk adaptasi. Menit 10 hingga 15 proses membaca mendalam. Tidak memberatkan, lakukan dari yang ringan mulai 15 menit dengan konsisten daripada target besar. Efek majemuk seperti melakukan investasi dimulai dari hal yang kecil, tetapi jika konsisten terus-menerus akan menghasilkan akumulasi besar. Jika ingin memulai, terapkan habit stacking. Mengkaitkan rutinitas sehari-hari, kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Caranya seperti ini. Komitmen terlebih dahulu. Hari ini saya harus jadi seorang pembaca. Setelah gosok gigi, aku harus membaca. Setelah makan, aku harus membaca. Setelah main game, aku harus membaca. Cukup memulai dengan buku yang ringan dan disukai. Novel, biografi, komik, apa saja. Kuncinya memulai membaca 15 menit. Membiasakan membaca 15 menit per hari bisa mencapai 5.475 menit atau setara dengan 91 jam per tahun.
dan terpajan lebih 1 juta kosakata. Jumlah ini setara dengan 18 buku setebal 300 halaman. Dalam 5 tahun, setidaknya bisa membaca 90 buku lebih banyak daripada 90% penduduk Indonesia. Meskipun 15 menit waktu yang relatif singkat, tapi sangat memberikan dampak yang cukup besar. Ibaratkan otak kita gelas kosong, 15 menit membaca adalah 1 tetes air setiap hari. Perlahan jika konsisten, kita menjadi orang yang siap dengan wawasan, pengetahuan untuk kita bagikan kepada orang lain. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menginvestasikan 1% waktu hari ini untuk kualitas berpikir 10 tahun ke depan nanti?